Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya. Namun sebelumnya saya mohon maaf sudah prepare untuk offline hari ini, tapi ternyata saya ada halangan karena kondisi anak saya, jadi saya mohon izin untuk hari ini online ya. Namun setelahnya insya Allah kita offline. Oke, ini kelas C ya. Kita ketemu lagi di mata kuliah yang berbeda, yaitu metode pengukuran kerja dengan tim teaching ya. Yang kemarin saya dan Pak Miko satu tim di product design and development atau perancangan dan pengembangan produk. Kali ini kita bergeser ke metode pengukuran kerja. Meskipun sebenarnya metode pengukuran kerja ini kaitannya adalah dengan mata kuliah ergonomika dan perancangan sistem kerja yang sebelumnya saya satu tim dengan Pak Tri Budianto ya. Cuma kami bertiga memang sebenarnya di Ergo dan MPK itu satu tim teaching, cuma penugasannya yang seringkali kita switch ya, karena berkaitan dengan beban mengajar kami. Baik, ada sedikit perbedaan materi bobot, SKS, kemudian materi ya antara MPK dengan EPSK. Saya coba slideshow, tapi nanti kalau macet, kalau tidak jalan, saya tolong dikasih tahu. Jadi nama mata kuliah kita adalah metode pengukuran kerja dengan bobot 2 SKS. Kali ini saya di slide identitas mata kuliah. Apakah sudah jalan yang tampak di layar kalian di identitas mata kuliah? Tolong saya kasih feedback ya, karena saya ada di halaman PowerPoint-nya. Belum Bu, ini masih di slide pertama Bu. Oh ya udah, gini aja berarti ya. Oke, untuk mata kuliah kita metode pengukuran kerja itu bobotnya adalah 2 SKS. Kemudian dia ada di rumpun mata kuliah Industrial Engineering Science ya. Kode mata kuliah tidak usah dihafalkan, saya sendiri juga nggak hafal. Kemudian dengan 2 SKS, maka di MPK ini tidak ada praktikum selayaknya ergonomika dan perancangan sistem kerja yang bobotnya 3 SKS dengan 1 SKS praktikum embedded atau melekat. Nah, kemudian perbedaan materi dengan ergonomika dan perancangan sistem kerja untuk MPK ini lebih fokus pada pengenalan tool-tool atau metode yang dipakai untuk melakukan analisis atas sebuah sistem kerja. Mungkin kalau suatu saat teman-teman sharing dengan teman mahasiswa dari universitas lain, pengelompokan dari satu universitas dengan universitas lain atas muatan kompetensi yang ada di kurikulum inti BKSDI itu memang berbeda. Ada yang tool-tool ini diinkludkan dalam mata kuliah perancangan sistem kerja, kemudian bobot SKS itu juga diserahkan kepada masing-masing institusi. Kita kelompokkan, MPK itu memuat pendekatan-pendekatan ataupun metode-metode yang dipakai untuk mengukur dan menganalisis sistem kerja, sehingga yang akan teman-teman pelajari di dalam
kuliah ini adalah mengenal dan menerapkan, ya, memahami dan kemudian menerapkan sejumlah alat, sejumlah metode yang akan kita pakai untuk mengukur seperti apa sih efektivitas dan efisiensi sebuah pelaksanaan sebuah sistem kerja. Kemudian kita melakukan evaluasi dan dapat memberikan perbaikan, usulan perbaikan atas ketidakefektifan atau ketidakefisienan waktu yang terkonsumsi untuk pelaksanaan sistem kerja tersebut. Nah, metode-metode itu nanti akan dikelompokkan dalam sejumlah grup, ya, misalnya peta-peta kerja. Peta-peta kerja ini memuat banyak peta, dinamakan peta karena nanti bentuknya adalah gambaran dengan simbol-simbol tertentu, di mana berdasarkan kondisi existing yang kemudian sudah dituangkan dalam bentuk peta, entah nanti petanya yang jenis yang mana, maka kita sebagai analis itu akan dapat menemukan ketidakbaikan atau ketidakefektifan pelaksanaan sebuah sistem kerja yang itu bisa kita pakai sebagai dasar untuk melakukan perbaikan. Nah, peta kerja sendiri nanti ada peta kerja setempat dan ada peta kerja keseluruhan. Kemudian masing-masing baik peta kerja setempat maupun peta kerja keseluruhan itu terdiri dari banyak macam peta, dan banyaknya peta itu hanya akan kita pelajari beberapa, ya, karena terkait dengan bobot kita yang 2 SKS. Kalau misalnya 4 SKS, maka setiap metode itu bisa kita perbanyak untuk kita kenalkan di dalam mata kuliah ini. Kemudian yang kedua nanti ada time study atau studi tentang waktu. Studi tentang waktu ini juga akan terbagi dalam 2 golongan atau 2 kelompok, yaitu secara langsung atau direct time study dan juga secara tidak langsung atau indirect time study. Nah, pembagian di perjalanan mata kuliah kita 1 semester ini, nanti untuk time study yang secara langsung itu kita bahas sebelum UTS bersama saya. Kemudian yang time study tidak langsung atau indirect, ya, biasanya dikenal juga dengan predetermined time study, itu nanti akan kalian pelajari bersama Pak Miko. Kita kelompokkan seperti itu supaya nanti ya, tidak langsung itu akan dekat dengan pemaparan materi tentang studi gerakan dan ekonomi gerakan yang juga kita letakkan di setelah UTS, gitu ya. Jadi kalau tadi udah ada peta kerja, ada time study, kemudian ada motion study atau studi gerakan, itu nanti akan dijelaskan Pak Miko di setelah UTS. Nah, studi gerakan itu sendiri dia akan membahas menganalisis tentang gerakan kerja operator, gerakan kerja manusia saat menyelesaikan tugasnya. Ada gerakan-gerakan yang tidak efektif, yang mengkonsumsi waktu, yang sebenarnya itu bisa kita eliminasi. Nah, itu nanti di studi gerakan. Kalau time study, maka yang dibahas adalah tentang waktu. Kita ukur waktunya. Kemudian waktu yang sekian menit untuk penyelesaian pekerjaan, waktu yang sekian jam untuk penyelesaian pekerjaan, apakah itu tersusun atau terdiri dari aktivitas-aktivitas yang memang diperlukan atau aktivitas yang produktif. Sehingga kita bisa nanti memperpendek waktunya dengan cara mengeliminasi atau menghilangkan aktivitas yang sebenarnya tidak perlu. Kemudian di situ saya tulis ada work sampling. Work sampling itu adalah bagian dari time study, di mana dia termasuk dalam pengukuran kerja secara langsung, yaitu yang meneliti itu harus berada di tempat yang sama dengan yang diteliti. Nah, di situ predetermined time measurement itu yang tidak langsung tadi dengan Pak Miko, nanti ada 2 metode yaitu MTM dan MOS. Seperti apa detailnya nanti bisa dibahas dengan Pak Miko. Kemudian di setelah UTS itu masih ada aplikasi waktu baku pada industri. Jadi ketika kita sudah menghitung waktu baku
waktu baku atau waktu standar itu nanti akan dapat kita temukan atau dapat kita tentukan dengan mempertimbangkan banyak hal. Ada allowance, ada performance rating, di mana masing-masing baik allowance maupun performance rating itu ada banyak item faktornya. Nah, lalu untuk apa sih? Apakah selesai dengan tahu bahwa waktu bakunya adalah 5 menit per unit produk? Lalu untuk apa angka 5 ini? Nah, itu akan dibahas bersama Pak Miko di aplikasi waktu baku pada industri. Misalnya ada untuk kepentingan perhitungan jumlah mesin yang optimal atau untuk yang lain. Oke, itu ya identitas mata kuliah kita. Ini tim teachingnya. Kemudian insya Allah kita offline, aturan kelas sebenarnya sama dengan yang sebelum-sebelumnya atau dengan mata kuliah yang lain. Kita masuk sesuai jadwal. Ketika mungkin kalau saya berhalangan, saya akan informasikan jauh sebelumnya. Atau kalau dadaan ya pagi-pagi pasti saya sampaikan. Dan kemudian toleransi keterlambatan masuk kelas itu adalah 15 menit. Lebih dari itu silahkan belajar mandiri gitu ya. Kalian bisa baca dari referensi, tapi ini ada untuk masuk di sit in di kelas itu kita toleransi sampai 15 menit. Kemudian kita awali dengan ngaji bersama seperti sebelum-sebelumnya ya, karena itu adalah kebijakan yang sudah ditentukan oleh institusi. Kemudian saya berharap bahwa setiap peserta kelas ini dapat berpartisipasi aktif di kelas, kemudian tidak membuat kegaduhan. Jika memang sekiranya kok sedang tidak mood kuliah, ya itu adalah sebuah pilihan, monggo tidak masuk kelas, belajar sendiri. Nah, terkait dengan presensi, maka itu adalah konsekuensi dan silakan kalian mulai dapat mengambil keputusan dan berani menanggung resikonya. Selain itu silahkan berstrategi bahwa 14 kali pertemuan, 7 kali bersama saya dan 7 kali bersama Pak Miko, maka teman-teman punya hak 3 kali tidak join tanpa alasan. Kalau memang itu akan dimanfaatkan, silahkan dan susun strateginya. Artinya lebih dari 3 itu, maka kalian harus ada surat izin dokter yang asli, bukan yang abal-abal yang selama ini ternyata dosen-dosen menemukan ada diteres dokternya kok nggak ada. Nah, silahkan kalian berhitung ya, jangan kemudian nanti di akhir baru bingung, saya kurang. Nah, silakan itu seperti itu pun perlu direncanakan. Kemudian ketika di kelas silakan berpakaian rapi sesuai syariat ya, terutama yang putri. Untuk yang putra karena auratnya memang lebih sedikit, namun bukan berarti ketika di kelas diperbolehkan menggunakan celana selutut ya. Nah, silahkan yang anak laki-laki menyesuaikan yang sopan, ada aspek kesopanan. Jadi, boleh menggunakan kaos tapi yang berkerah. Kemudian semuanya tetap mengenakan sepatu. Nah, dan yang terakhir tidak mengoperasikan HP pembelajaran kecuali memang pada saat-saat dibutuhkan untuk pembelajaran. Oke, kemudian komponen penilaiannya ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari di kolom pertama. Kemudian di kolom kedua itu adalah cara penilaian. Ini adalah persentase nilainya. Nah, ini adalah kompetensi yang akan dicapai. Yang pertama, untuk sebelum UTS itu nanti untuk hari ini kita setelah pengenalan mata kuliah, maka kita akan coba mengenal tentang apa sih pengukuran kerja atau work study. Kemudian di pertemuan kedua ya,
kita pertemuan kedua besok di minggu ketiga karena kemarin kena tanggal merah. Kita masuk ke peta kerja. Nah, peta kerja itu nanti penilaiannya adalah dengan UK1, uji kompetensi 1. Jadi akan ada tugas kelompok untuk peta kerja. Kemudian nanti akan dinilai melalui kalian sharing hasil pengerjaan tugas kelompok itu di kelas, gitu ya. Nah, yang UK1, sorry, ini nggak ada UTS, ini dengan UK1 ya. Karena semuanya harus terpahami. Kalian paham standar yang melekat pada penggambaran peta kerja. Jadi nanti setiap peta kerja itu punya rincian simbol-simbol yang digunakan itu yang berbeda. Meskipun ada yang sama. Coba ini yang bocor siapa? Hili Maghribi. Coba. Oh ya Bu, maaf Bu, terpencet. Ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi nanti yang akan dinilai dari materi peta kerja itu adalah pemahaman terkait dengan standar. Jadi ini sudah CPMK yang berbeda dengan yang pertama. Nah, memahami standar berarti harapan kami adalah teman-teman nanti tahu kasus tertentu itu cocok diukur atau dipetakan dengan peta kerja jenis yang mana. Kemudian peta kerja itu menggunakan simbol apa saja. Misalnya nanti ada proses peta proses operasi atau PPO atau sering dikenal dengan Operation Process Chart. Kemudian ada Flow Process Chart atau peta aliran proses. Nah, keduanya punya karakteristik yang berbeda bahwa peta proses operasi itu hanya menggambarkan aktivitas-aktivitas produktif, sementara peta aliran proses itu ada aktivitas non-produktif seperti delay, transportasi itu yang digambarkan. Nah, masing-masing itu ada simbol-simbol standar ASME yang diterapkan. Nah, itu yang akan kita nilai bahwa teman-teman paham terkait standar-standar itu. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu menerapkan peta kerja itu. Jadi kalau tadi saya sampaikan bahwa jenis peta kerja itu banyak, maka nanti pada penugasan itu tidak kemudian di semua peta kerja kalian harus menerapkan, tidak. Tapi justru ini ada kasus tertentu, kalian secara kelompok memikirkan ini peta kerja yang mana yang tepat untuk diaplikasikan. Oke, ini ya, untuk peta kerja kita menggunakan UK1 atau uji kompetensi 1. Kemudian materi yang kedua stopwatch time study, ini adalah bagian dari time study yang direct time study. Nah, kemudian stopwatch time study itu dinilai dengan UTS. Kemudian sebentar, saya mohon maaf. Oke, mohon maaf, saya lanjutkan. Untuk stopwatch time study itu nanti kita nilai dengan UTS dengan dua soal yang akan kami munculkan, yaitu terkait dengan konsep allowance dan performance rating dan juga
mekanisme dalam menentukan waktu baku. Jadi itu nanti perhitungan sampai mendapatkan berapa sih waktu bakunya. Nah, work sampling ini juga bagian time study dan UTS, kemudian nanti 10%. Nah, terkait dengan mekanisme work samplingnya. Nah, untuk sebelum UTS itu kita berhenti sampai work sampling ya, kemudian nanti ada UTS. Nah, yang bawah ini bagian Pak Miko, determine time study MOS itu direncanakan dengan UK2, kemudian predetermined time study yang MTM itu juga dengan UK3 dengan bobotnya masing-masing 10%, kemudian yang MTM itu ada direncanakan diukur dengan UK2 5%. Dan motion study atau studi gerak, ya, ekonomi gerakan juga itu direncanakan dinilai melalui UAS dengan bobot 10%. Kemudian perhitungan upah dan insentif serta perhitungan jumlah mesin yang optimal itu juga akan dinilai melalui UAS dengan bobot 10%. Nah, kemudian single minute exchange of dice dan juga 5S itu akan dinilai juga dengan UAS dengan bobot 5%, karena yang terakhir ini sekedar pengenalan dan detailnya itu ada di lean manufacturing. Nah, ini yang kami rencanakan, yang sudah kami masukkan di RPS yang sudah terupload di portal. Cuman nanti jika yang setelah UTS, kalau misalnya Pak Miko ada penyesuaian yang akan disampaikan oleh Pak Miko di awal pertemuan dengan teman-teman semuanya. Untuk CPL, MPK itu ada di CPL 6, yang ini melekat di banyak mata kuliah kita ya. Jadi teman-teman diharapkan itu mampu membaca permasalahan yang ada, mampu merumuskan solusi, kemudian bisa merancang sistem yang terintegrasi untuk kemudian dalam rangkaian ketiganya nanti diharapkan menguasai prinsip dan teknik perancangan, standar-standar yang ada dan harus diperhatikan, dan juga tetap mempertimbangkan kendala-kendala yang ada. Selainnya kalau kalian belajar ada fungsi tujuan, nah fungsi tujuan itu akan bisa atau tujuannya bisa dicapai tanpa mengesampingkan batasan-batasan yang ada, baik itu dari material, dari jam kerja yang tersedia, ataupun dari mungkin finansial atau jumlah mesin dan sebagainya. Nah, kemudian ada CPL 8, memiliki jiwa kepemimpinan, mampu bekerja sama dalam tim. Kalau di dalam ergonomika dan perancangan sistem kerja kemarin ini dinilai melalui praktikum, maka ini nanti akan dinilai melalui tugas kelompok ya, dan juga presentasi dari tugas tersebut. Kemudian di CPL 11 memahami tanggung jawab profesi dan aspek keprofesionalan sehingga mampu menjawab tantangan global dari sisi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Ini nanti kita bisa nilai dari berkaitan kita sandingkan dengan CPL 8 dan CPL 6. Nah, ini ya materi secara keseluruhan. Sebelum UTS kita ada 7 pertemuan. Untuk kali ini kita di pengantar work study setelah pengenalan mata kuliah ini. Kemudian di yang kedua nanti peta-peta kerja. Yang ketiga itu konsep allowance dan performance rating, di mana allowance dan performance rating itu nanti harus kita hitung, harus kita tentukan untuk kemudian kita pakai di dalam direct time study, baik stopwatch time study maupun work sampling. Keduanya pertimbangan itu hanya dengan formulasi yang berbeda. Kemudian ini yang lama, ini masih di time study, tapi untuk kali ini kita geser ke peta kerja. Kemudian ini setelah UTS, pertemuan pertama setelah UTS itu motion study, studi gerakan. Mungkin dulu di PTI teman-teman sudah mengenalnya bersama Pak Tri ya, kenal yang namanya Frank
Bunker Gilbert dan istrinya Lillian Gilbert. Kemudian kenal juga dengan pengelompokan atau breakdown dari aktivitas kerja manusia ke dalam elemen gerakan. Ada yang searching, ada yang hold, release, kemudian ada menjangkau dan sebagainya. Nah, itu akan dipelajari bersama Pak Miko di motion study. Ada yang nggak ada notif apa-apa ya barusan. Oke. Kemudian pemahaman tentang motion study itu nanti akan dipakai di predetermined time study. Karena predetermined time study atau indirect time study ini adalah pengukuran waktu kerja tidak langsung. Jadi dia memanfaatkan informasi yang sudah diperoleh ketika motion study. Jadi dia berbasis studi gerakan. Kemudian dipakai untuk predetermined time study. Nama predetermined ini juga karena memanfaatkan data yang sudah ada sebelumnya. Kemudian itu ada dua presentasi MOS dan MTM, ada 2 pertemuan. Kemudian yang keenam ada single minute exchange of dice. Dan 5S ini adalah konsep lean ya, yang nanti muaranya adalah sebenarnya ke efisiensi waktu. Kemudian yang terakhir itu aplikasi waktu baku pada perhitungan jumlah mesin dan insentif. Nah, ini nanti materi kita dan juga rencana perkuliahan kita dalam 1 semester genap ini. Gasal apa genap? Malah saya yang lupa. Oke, kemudian ini referensi. Ada banyak referensi tentang method study ataupun tentang time study, meskipun itu nggak secara utuh hanya membahas tentangnya, tapi ada bab-bab yang membahas tentang materi-materi yang ada di dalam mata kuliah kita. Kalau yang paling kanan ergonomi studi gerak dan waktu itu berbahasa Indonesia, punyanya Pak Sritomo Webnya Subroto. Silakan bisa akses di pusat sumber belajar ataupun bisa beli, dan mungkin ada juga yang sudah punya sejak ergonomika dan perancangan sistem kerja, karena di dalamnya itu ada juga materi tentang visual kerja. Kemudian yang punyanya Pak Yasirli itu udah lebih ke ergonomika, Pak Dadi juga. Jadi mungkin silahkan ya nanti pakai buku apapun, buku punya siapapun, kalian bisa baca sebagai pengayaan referensi. Kemudian kalau buku-buku yang ini ada e-booknya, dan nanti saya tautkan di link Google Drive. Saya belum ngecek lagi yang sudah saya upload di Google Drive itu buku apa saja, karena buku ergonomi cukup banyak ya. Nah, ini yang pertama itu dari Benjamin Nibbles dan kawan-kawan tentang method standard and work design. Ini ada e-booknya, nanti silakan bisa dibaca-baca. Kemudian yang kedua itu ada Fundamental of Work Measurement. Jadi di sini what every engineer should know dari Anil Mittal. Ini juga ada e-booknya. Kemudian ini dari Groover, Work Systems, The Methods, Measurement, and Management of Work. Oke. Ini pengenalan mata kuliah kita dan juga buku-buku yang bisa teman-teman akses, teman-teman baca, dan mungkin nanti buku-buku tersebut tidak hanya berguna ketika menjalani mata kuliah perancangan metode pengukuran kerja, namun juga ketika kalian TA kalau berminat di bidang ergo.
Oke, bisa dipahami ya untuk gambaran mata kuliah kita? Nah, kemudian kita lanjutkan. Oke. Semuanya sudah mengenal mata kuliah kita itu seperti apa ya, metode pengukuran kerja itu berapa SKS, kemudian materi-materi yang akan kita pelajari apa, selanjutnya kompetensi-kompetensi yang disasar itu akan diukur dengan mekanisme yang seperti apa, kita juga sudah sampaikan, juga bobot dari setiap asesmen tersebut, bobot nilainya. Selain itu juga aturan kelas kita sudah sampaikan. Nah, semoga nanti dalam setengah semester bersama saya itu bisa dijalani dengan baik. Kita coba masuk di materi yang pertama, introduction ya, tentang apa sih sebenarnya pengukuran kerja. Kalau secara internasional biasanya dikenal dengan work study. Jadi studi tentang sebuah pekerjaan. Yang dianalisis adalah sebuah pekerjaan, sebuah proses kerja. Nah, kemudian work study atau analisis sebuah pekerjaan itu nanti akan terkelompokkan menjadi dua, yaitu method study dan work measurement, di mana baik method study maupun work measurement itu punya fokus kajiannya masing-masing. Namun, meskipun fokus kajiannya berbeda, tapi keduanya ketika masuk dalam kajian work study itu memiliki manfaat yang sama, yaitu baik dengan method study maupun dengan work measurement, maka kita mencoba untuk mengidentifikasi adanya permasalahan, adanya ketidaksesuaian yang ada dalam sistem kerja yang kita analisis. Hanya saja kalau method study itu yang diutak-utik, yang dikaji itu adalah terkait bagaimana cara melakukan pekerjaan itu. Apakah cara yang digunakan pada saat ini itu sudah efektif? Nah, kemudian di sisi lain, work measurement itu fokusnya adalah pada kajian waktu. Apakah waktu yang terkonsumsi untuk menyelesaikan pekerjaan pada saat ini itu sudah efisien? Artinya tidak ada pemborosan waktu, tidak ada waste waktu. Misal rata-rata pekerja itu menyelesaikan siklus kerjanya dalam waktu 15 menit. Nah, dengan work measurement, dengan time study, kita coba cari tahu apakah di dalam 15 menit itu benar-benar waktunya produktif, atau sebenarnya ada waktu-waktu yang kalau kita kaitkan dengan studi gerak, ada kegiatan mencari yang cukup lama, ada kegiatan kalau dengan peta kerja, ada transportasi yang cukup jauh sehingga waktunya panjang, atau sebenarnya banyak ngobrol nih di tengah 15 menit ini. Nah, itu yang mau kita cari tahu dengan work measurement. Nah, kemudian pengukuran kerja atau work study itu bertujuan untuk meningkatkan performansi dari sistem kerja yang ada saat ini. Bagaimana cara meningkatkannya? Ya, dengan melakukan method study maupun work measurement, entah itu dengan peta kerja, entah itu dengan stopwatch time study, entah itu dengan studi gerak, maka kita bisa dapatkan informasi, oh di sini loh yang nggak optimal, waktunya banyak boros, oh gerakannya boros nih, kok gerakan ternyata ada borosnya. Nah, gerakan menjangkau yang terlalu jauh,
kemudian gerakan mencari yang apa, misalnya kalau kemarin teman-teman praktikum harus memasangkan resistor ya berdasarkan gelang-gelang tahanannya. Nah, kalau itu harus kalian temukan dulu di dalam mangkuk dan di situ ada banyak, maka waktu mencarinya akan jauh lebih lama dibandingkan kemarin yang dipraktekkan. Kalau yang dipraktekkan kan cuma dilebihi sedikit, jadi lebih mudah. Nah, mencari tuntutan untuk alokasi waktu untuk mencari ini termasuk gerakan yang harus kita eliminir. Nah, itu nanti akan bisa kita temukan di method study. Jadi tujuannya work study itu adalah meningkatkan kinerja dari proses yang ada saat ini. Kemudian bagaimana kita bisa propose ya, kita bisa rekomendasikan satu metode kerja baru, satu alokasi waktu yang baru yang itu didasarkan pada standar-standar yang ada, seperti itu. Nah, kemudian secara ringkas di sini ini sebenarnya sama dengan yang saya sudah sampaikan tadi, bahwa work study itu terdiri dari method study dan work measurement. Untuk method study itu nanti ada motion study, kemudian tadi ada peta-peta kerja. Nah, work measurement itu ada time study dengan segala cabang yang ada. Nah, keduanya itu adalah dilakukan untuk mencapai higher productivity atau untuk meningkatkan produktivitas atau mencapai produktivitas yang lebih tinggi. Sederhananya produktivitas itu adalah output per inputnya. Jadi dalam saat misalnya kalau dari time study, dalam satu satuan waktu tertentu semakin banyak yang dapat kita selesaikan, maka di situ produktivitasnya tinggi. Nah, itu yang akan kita sasar. Nah, kemudian produktivitas yang lebih tinggi itu kita dapat capai dengan kita mengurangi atau bahkan kita menghilangkan waste atau pemborosan. Pemborosan bisa dari, kalau dalam kajian lain bisa dari material, pemborosan dari sisi penugasan tenaga kerja, pemborosan dalam penugasan mesin. Harusnya bisa cukup dengan 2, tapi kenapa ditugaskan 4? Nah, ini kan pemborosan. Kemudian pemborosan waktu itu juga termasuk waste. Nah, kemudian bisa dengan eliminasi operasi yang tidak diperlukan. Nanti kita bisa mendasarkan eliminasi operasi ini dari peta-peta kerja. Kemudian ini sekedar mengingat ya, proses transformasi dari material sampai menjadi produk jadi, baik itu produknya berupa produk fisik maupun produk-produk yang berupa services. Nah, saya yakin teman-teman semua sudah di luar kepala ya tentang alur dari bagan ini, di mana inputan itu bisa berupa raw material, human resources, capital, teknologi, dan informasi. Semuanya masuk ya. Kemudian berakumulasi di dalam transformation proses ya. Ada aktivitas kerja employee atau pekerjanya, kemudian ada manajemen dari aktivitas manajemennya, kemudian ada teknologi yang diterapkan, ada operasi metode-metode yang diterapkan. Nah, kemudian proses transformasi itu dipengaruhi juga oleh kondisi lingkungan kerja, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosioteknik. Nah, kemudian dengan segala rupa bentuk aktivitasnya, kondisi aktivitasnya, dan juga kondisi environment-nya, maka kemudian diperoleh output baik berupa produk maupun jasa, kemudian dari sisi hasil-hasil secara finansial, informasi maupun human result. Nah, tentunya kualitas transformasi ini akan
berpengaruh pada tingkat produktivitas atau dari banyaknya output ya. Kemudian ini dipengaruhi produktiviti itu dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor yang dapat dikendalikan maupun faktor yang tidak dapat dikendalikan. Nah, ada faktor produk, ada dari peralatan dan juga teknologinya, ada material dan energi. Misalnya kalau energi sudah mulai langka, energi yang dibutuhkan, materialnya juga demikian. Kemudian fokus kita adalah di human factor work method. Nah, ini yang kita kaji di dalam mata kuliah kita. Kemudian ada juga controllable factor itu management style atau gaya manajerialnya. Nah, yang uncontrollable factor itu ada structural adjustment atau penyesuaian secara struktural, kemudian natural resources, kemudian ada juga dari sisi infrastruktur. Nah, posisi kita ada di yang controllable dan nomor 4. Nah, kemudian method study itu sebenarnya apa dan bagaimana? Kalau tadi saya sudah sedikit singgung bahwa fokus dari metode tadi itu adalah di mengkaji metode atau cara untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Nah, di dalam metode tadi, di dalam studi tentang metode itu, catatan secara sistematis, ada pemeriksaan secara kritis ya terhadap hal-hal yang ada di kondisi existing. Kemudian ketika kita sudah mencatat, kita sudah ada proses kritis ya, mencermati, mempertanyakan lebih jauh, menggali fakta lebih banyak, maka kemudian kita bisa menemukan, oh ini loh, ada bagian dari metode ini yang nggak efektif. Maka dari situ kemudian kita bisa cari tahu ke belakang lagi, kenapa ini kok belum efektif atau tidak efektifnya dari sisi mana. Nah, kemudian lebih baik ya untuk melakukan pekerjaan tersebut. Nah, ini sebagai sarana untuk mengembangkan dan menerapkan kerja yang lebih sederhana, kerja yang lebih efektif, dan juga kerja yang lebih mudah. Supaya nanti dari sisi biaya juga bisa kurangi, kemudian energi juga demikian. Nah, ini gambaran metode study dari British Standard Institution. Nah, tadi ada dua, satunya metode study, satunya work measurement. Kalau metode study itu fokus pada kajian cara kerja, maka work measurement ini lebih fokus pada kajian waktu. Alokasi waktu, berapa sih waktu yang dibutuhkan oleh seorang dengan kemampuan standar, dengan kemampuan rata-rata untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan ya. Kemudian dalam durasi waktu yang sudah ditentukan. Ini adalah work measurement. Nah, namun meskipun tadi ya work study itu terbagi menjadi dua, method study dan work measurement, dengan fokus kajian masing-masing ya, satu di waktu, satu di metode. Di dalam sebuah analisis terhadap sebuah sistem kerja, keduanya itu biasanya saling berkaitan. Nah, ini jadi taruhlah motion study ya, motion study atau studi gerak. Studi gerak itu adalah bagian dari metode study, karena yang dipelajari adalah bagaimana cara melakukan pekerjaan itu dengan melalui gambaran gerakan-gerakan apa saja sih yang membentuk pekerjaan tersebut. Misalnya, kalau pekerjaan menghaluskan produk aluminium misalnya, yang pertama si operator menjangkau produknya, yang tangan kiri misalnya, yang tangan kanannya menjangkau mesinnya. Kemudian habis itu taruhlah dia mulai melakukan aktivitas menghaluskannya. Kemudian nanti habis itu ada
elemen gerakan apa saja. Lebih detail karena ada yang menjangkau, ada yang memegang, ada apa namanya ya, bukan membawa dalam jarak yang jauh, tapi tangan ini setelah menjangkau kemudian dia dekatkan ke tubuh, itu juga ada namanya. Kemudian nanti ada rilis itu ketika benda itu dilepas dari genggaman tangan. Nah, dalam motion study, dalam studi gerakan itu biasanya diukur berapa waktu menjangkaunya, berapa waktu holdingnya, berapa waktu rilisnya. Nah, itu dipelajari dengan time study. Maka untuk sampai ke peningkatan produktivitas tadi, motion study, work study dengan work measurement itu biasanya berkolaborasi atau dibutuhkan. Saat melakukan time study, ada dibutuhkan method study misalnya dengan peta-peta kerja atau sebaliknya, gitu ya. Nah, ini nanti muaranya adalah di sini. Jadi keduanya berkaitan. Meskipun dua-duanya ini sebenarnya dikenalkan oleh orang yang berbeda dan pada masa yang berbeda, tapi pada penerapannya kemudian ada kolaborasi di antaranya. Kalau motion study itu dikembangkan oleh Gilbert, suami istri ya, Frank Bangal Gilbert dan juga Lillian Gilbert. Kemudian kalau time study ini dikembangkan oleh Frederick Winslow Taylor. Mungkin teman-teman juga sudah mengenal di pengantar teknik industri. Nah, lalu tujuan dari work study itu apa? Kalau tadi manfaatnya adalah untuk kita bisa improve productivity. Nah, tujuan yang paling dekat adalah kita mau menganalisis. Kita mau menganalisis metode yang digunakan. Kita mau mengukur waktu yang dialokasikan untuk penyelesaian pekerjaan itu. Tujuan yang paling rendah itu adalah kita mau melakukan analisis atas metode kerja atau cara kerja dan juga atas waktu kerja yang dibutuhkan. Nah, kemudian mengukur itu mau dipakai untuk tujuan yang lebih jauh. Kita ingin meningkatkan efisiensi operasional. Jadi secara operasional jalannya pekerjaan yang dimaksud itu lebih efisien. Nah, kemudian di ujungnya itu adalah meningkatkan produktivitas. Dan peningkatan produktivitas ini nanti bisa dicapai dengan penggunaan yang optimal atau penggunaan yang terbaik atas elemen-elemen sistem kerja yang ada, yaitu semuanya sudah sangat hafal, ada manusia, ada mesin, ada material, ada metode, dan yang lainnya. Oke ya. Nah, untuk manfaatnya, tadi ada produktivitas naik, operasionalnya efisien, kemudian tentunya biaya manufaktur itu lebih rendah, layout tempat kerja juga lebih baik. Nah, kok bisa sampai layout? Nanti kalau teman-teman belajar tentang peta kerja, di situ ada yang namanya diagram aliran. Nah, diagram aliran, peta ini menggambarkan layout dari tempat kerja, kemudian nanti alirannya seperti apa. Nah, kondisi eksisten yang digambarkan dalam diagram aliran, kemudian nanti kita bisa evaluasi, oh ini ada backtracking di sini dan jauh, maka layoutnya harus kita perbaiki, kita tingkatkan supaya jarak transportasi dan juga jumlah transportasinya itu lebih bisa kita minimalisir. Kemudian manfaat yang lain itu ada perencanaan tenaga kerja, perencanaan kapasitas yang lebih baik, kemudian penentuan upah yang baik atau yang adil bagi karyawan. Nah, misalnya dengan menghitung waktu baku, kemudian nanti dipakai untuk menentukan besarnya upah insentif. Kemudian meningkatkan kondisi kerja yang baik ya bagi karyawan, baik dari sisi waktu maupun dari sisi cara kerja yang harus mereka lakukan dan juga misalnya disediakan.
Dan peningkatan aliran kerja bisa kita juga dari diagram aliran, kemudian mengurangi biaya material handling, penetapan standar kinerja untuk mengukur efisiensi tenaga kerja, kemudian bisa juga nanti kita bisa mencapai satu kondisi adanya hubungan antara industri dengan moral karyawan yang lebih baik. Nah, selain itu juga akan ada kepuasan kerja, baik pada individu karyawan maupun dari manajerial. Ini sama ya, saya ngambil dari referensi lain, nanti bisa di komparasi. Intinya sama, dari produk alur produksi lebih smooth ya, tidak ada bottleneck, tidak ada kemudian transportasi tidak ada backtracking, kemudian biaya bisa kita reduce atau kita kurangi, kemudian produk-produk reject bisa kita tekan atau kita kurangi dan sebagainya. Di sini juga ada layout ya. Nah, itu tadi secara umum work study. Kemudian method study tadi sudah kita bahas juga, dia digunakan untuk menghilangkan operasi atau aktivitas yang tidak perlu. Misalnya, nanti kalian mencoba menganalisis satu pekerjaan dengan peta manusia mesin. Nah, kemudian kalian bisa tahu breakdown-nya nih, orangnya di menit keberapa itu sedang apa, mesinnya sedang idle atau sedang produktif, kemudian nanti di menit-menit berikutnya seperti apa. Kemudian nanti kalian bisa tahu, oh manusianya, orangnya itu sibuk banget, nggak ada jeda, mesinnya banyak idle, atau sebaliknya mesinnya itu kerja terus, si operatornya itu banyak idle. Nah, nanti kemudian itu bisa diajukan perbaikan, berarti dia bisa menghandle lebih dari satu mesin misalnya. Kalau di satu mesin ternyata banyak nganggurnya. Nah, ini tadi terkait metode study sudah banyak saya sampaikan ya, bahwa dia fokus di analisis cara kerja, kemudian untuk menemukan sisi mana atau bagaimana dari cara kerja existing itu yang tidak efektif sehingga kita bisa perbaiki. Nah, kemudian method study itu bisa diaplikasikan pada banyak proses operasi, baik itu manufaktur ataupun dalam pengolahan tenaga kerja, material dan peralatan, layout, kemudian human movement ya, material handling maupun lingkungan kerja. Nah, tujuan method study sebenarnya inline ya dengan work study secara umum, bahwa dengan method study itu kita bisa nanti menemukan cara yang lebih baik. Setelah kita tahu gambarannya, oh ini loh cara kerja yang existing saat ini, oh ternyata ada yang nggak efektif nih di aktivitas kelima misalnya. Kemudian itu kita cari fakta-fakta yang lain, kemudian nanti kita bisa merumuskan cara yang lebih baik, di mana dengan cara kerja yang lebih baik itu kita bisa meningkatkan efisiensi kerja ya. Kemudian ada gambaran peningkatan efisiensi itu bisa dicapai melalui tata letak yang baik atau yang tadinya kondisinya X minus misalnya, kemudian kita naikkan ke X atau X plus. Itu bisa untuk meningkatkan efisiensi. Kemudian proses kerja yang lebih baik, pemanfaatan manusia, mesin, dan material secara efektif, dan juga peningkatan desain atau spesifikasi produk akhir. Kalau produk yang mau dirancang itu rumit sekali, ya nanti mungkin kemudian muncul metode pengerjaannya yang rumit juga. Nah, itu bisa kita jadikan area untuk method study. Nah, manfaatnya kerja lebih disimpulkan atau lebih disederhanakan, bisa lebih sederhana ya. Kemudian metode kerja itu bisa lebih meningkat artinya ya tadi lebih efektif. Kualitas produk lebih baik, layout lebih baik atau dapat ditingkatkan, equipment design atau
desain peralatan juga lebih baik, kemudian kondisi lingkungan lebih baik, material handling itu bisa diminimalkan, kemudian biayanya juga akan menjadi minimal. Meningkatkan aliran kerja, misalnya kalau dengan peta kerja kemudian kita bisa dapatkan gambaran bottleneck, kita urai bottlenecknya, maka workflow-nya akan lebih lancar. Kemudian tingkat kelelahan pekerja juga dapat ditekan atau direduksi ya dengan berdasarkan hasil dari method study. Kemudian kepuasan kerja yang lebih tinggi, waste atau pemborosan lebih dikurangi, dan juga biaya manufacturing bisa lebih rendah dan produktivitas lebih tinggi. Nah, kemudian yang penting adalah kapan sih sebenarnya kita perlu untuk melakukan work study, atau di mana sih work study itu sebaiknya dilakukan. Ada beberapa clue, ada kunci ya, yang itu mengindikasikan bahwa di area tersebut sudah penting untuk dilakukan work study. Yang pertama, ketika kita menjumpai bahwa biaya operasi itu dari hari ke hari semakin tinggi dibandingkan dengan normal awalnya. Nah, pasti ada sesuatu, kita pasti kemudian bahasa kalian itu kepo itu ada pentingnya juga, tapi untuk hal-hal yang misalnya seperti ini, ketika kalian penelitian, baik saat nanti mungkin KP maupun mengerjakan tugas maupun apalagi, kalian harus punya sifat kepo, sangat pengen tahu. Kalian mendapatkan satu kejanggalan, ini kok gini ya, secara teori harusnya nggak kayak gitu. Karena apa ya? Nah, kemudian karena apa kalian tahu jawabannya, nanti dapat jawabannya, muncul pertanyaan lagi. Nah, kalau misalnya kalian mendapatkan gambaran biayanya itu kok makin naik, ada apa ya? Apakah biaya material naik? Apakah biaya permesinan? Apakah yang lain? Maka itu perlu kita cari tahu. Maka di situ butuh method study. Kemudian tingginya pemborosan ya, dan juga minimnya pertimbangan dalam penggunaan material, mesin, tenaga kerja, ruangan atau area yang ada, dan juga pelayanan. Maka kondisi yang kedua ini juga mengindikasikan di situ dibutuhkan method study. Kemudian excessive movement and backtracking, banyak kita dapati lalu lalang ya, atau lalu lintas perpindahan orang dan juga perpindahan material itu tinggi. Terlebih kalau di situ ada backtracking, maka di situ butuh method study. Karena apa? Setiap perpindahan itu butuh waktu. Maka di situ akan bisa kita akumulasikan ke pemborosan biayanya. Nah, maka ketika ada kejadian ini sudah butuh dilakukan method study. Kemudian eksistensi of production bottleneck, ada kemacetan, ada bottleneck, ada terganggunya aktivitas produksi. Nah, di situ maka kemudian kita perlu bertanya, ada apa sih ini kok sering bottleneck? Maka di situ bisa kita pelajari menggunakan method study. Excessive overtime, jam lemburnya luar biasa, udah tiap hari lemburnya lama. Nah, kita perlu cari tahu, ada apa ini kok jadi harus lembur lama, bahkan tiap hari. Maka kita bisa cari tahu dengan method study. Dan excessive rejection and reward poor quality, capaian tingkat kualitas yang rendah ya. Banyak produk yang kemudian reject ya. Kemudian reject ini
taruhlah bisa rework pun, maka di situ butuh biaya rework. Semakin banyak yang harus di rework, maka biayanya juga akan semakin naik. Maka ini tidak boleh kita pertahankan lama-lama. Kita harus cari tahu kenapa quality-nya poor, kenapa banyak yang reject. Itu bisa kenapa itu bisa terjawab melalui metode study. Kemudian ada komplain dari pekerja, misalnya pekerjaan terlalu berat, kemudian kondisi lingkungan kerja tidak mendukung. Mungkin itu kita dapati ya. Ada yang sejumlah banyak pekerja yang mengungkap itu. Maka ketika ada komplain-komplain yang muncul, ada sesuatu yang harus kita telaah di dalam sistem manufaktur kita. Nah, itu bisa dilakukan dengan metode study. Tergantung nanti apa yang dibutuhkan untuk melakukan metode study ini disesuaikan dengan permasalahan yang ada. Kemudian increasing number of accident. Kalau di satu area tertentu kok sering terjadi kecelakaan kerja, maka itu urgent untuk dilakukan metode study untuk mencari tahu gambarannya, masalahnya seperti apa, kemudian kita juga di ujungnya bisa propose perbaikan supaya accident-nya bisa ditekan. Nah, kalau kita sudah mampu mengidentifikasi, kita sudah mampu mengenali mana yang butuh, area mana yang butuh dilakukan metode study, maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana sih sebenarnya melakukan metode study itu? Intinya adalah sama dengan ketika kita melakukan riset. Yang pertama adalah kita harus memilih mana, bagian mana, atau siapa orang yang mana yang harus, yang perlu untuk kita ulik-ulik, untuk kita pelajari dengan metode study. Jadi yang pertama pilih pekerjaan yang mana, operasi yang mana, kemudian bagian yang mana yang butuh untuk diimprove atau dilakukan perbaikan. Kemudian yang kedua, saat kita sudah mampu memilih, maka kemudian kita mulai mulai ngepoin tadi ya, mulai mencari tahu banyak fakta atas job, atas bagian, atas proses yang sudah kita pilih tadi. Maka kemudian hasil kita ngulik tadi, hasil kita mengkritisi tadi, kita record atau kita catat semua fakta, bagaimana pekerjaan itu dilakukan, kemudian hal-hal yang melingkupi pekerjaan itu juga perlu dicatat. Nah, setelahnya adalah setiap aspek dari pekerjaan itu perlu untuk ditelisik lebih jauh dengan pertanyaan what, why, where, when, who, and how. Apa pekerjaannya, apa kejadian yang muncul, kenapa itu muncul, di mana lokasinya, kapan, kemudian siapa yang terlibat di dalamnya, dan bagaimana kejadian tersebut terjadi. Diulangi. Nah, itu adalah tahap examine. Kita mencari menggali terus menggali gambaran-gambaran tentang kejadian yang sudah menguji banyak data, maka kemudian kita munculkan ide-ide untuk dapat menyelesaikan ini tadi permasalahan yang sudah kita temukan, kemudian fakta-faktanya sudah kita catat dan kita sudah uji. Nah, kemudian di sini di develop ini mungkin ada sejumlah ide, maka kemudian kita review, ada yang dieliminasi, ada yang hanya sekedar disederhanakan, ada yang dikombinasi, ada yang disusun ulang. Misalnya kalau di Despro kemarin ada desain yang ini perlu perbaiki desainnya dulu. Nah, kemudian kita menyusun metode baru yang mungkin lebih aman ya, kemudian lebih cepat dengan
Kemudian hasil yang tersusun itu setelah itu kemudian submit for approval, harus di approve oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, setelahnya kemudian diinstal maksudnya diterapkan. Baru itu kita terapkan. Kemudian penerapannya juga kita pilih waktu yang terbaik, baik untuk sosialisasi maupun penerapan yang pertama, yang awal. Kemudian karena ini metode baru, kita juga tidak hanya bisa mensosialisasikan saja, tapi ada saatnya butuh training, butuh dilatih untuk menggunakan metode yang baru tersebut. Kemudian setelah diterapkan, maka kita perlu maintain, kita perlu jaga, dicek secara frekuensi tertentu ya, durasi waktu tertentu. Kemudian kita hitung juga resultnya atau hasil dari metode baru itu seperti apa. Apakah sudah sesuai dengan harapan? Nah, kalau belum, maka kita harus cari tahu deviasi atau penyimpangan atau beda antara apa yang tadi ditargetkan dengan metode baru itu dengan fakta setelah metode baru itu diterapkan. Maka di sini mungkin ada deviasi, maka itu bisa kemudian jadi pertimbangan dan pada akhirnya untuk mendapatkan satu metode yang lebih baik. Nah, ini beberapa jenis chart atau peta yang masuk, yang digunakan dalam metode study atau dikenal dengan metode study tool. Ya, di sini ada peta-peta yang mengindikasikan proses sequence atau urutan prosesnya. Maka di situ ada outline process chart, ada flow process chart, ada main type chart, ada material type chart, ada machine type chart, dan ada two-handed process chart. Nah, kita tidak akan mempelajari semuanya, nanti kita akan pelajari flow process chart. Oh, yang ini bisa kita ada satu pendekatan yang namanya peta tangan kiri, tangan kanan, ya. Ini bisa di sini. Kemudian yang kedua, peta yang berkaitan dengan skala waktu. Ada multiple activity chart, ada assignment chart, ada PMTS chart. Kemudian dari sisi diagram mengindikasikan pergerakan atau perpindahan. Ada flow diagram atau diagram aliran, ada string diagram, ada cycle graph, ada chronocycle graph, dan ada travel chart. Nah, kita tidak akan pelajari semua, tapi ada flow diagram, kemudian ada flow process chart, kemudian nanti ada operation process chart yang akan kita pelajari. Nah, kemudian kalau di metode study itu punya manfaat yang cukup banyak, maka di sini work measurement secara khusus time study itu bisa memberikan dasar yang kuat untuk membandingkan metode alternatif untuk menilai ketepatan perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Kemudian bisa juga untuk perencanaan dan pengendalian, penetapan biaya dan yang realistis. Kemudian bisa menjadi pijakan untuk skema insentif secara finansial, penentuan tanggal pengiriman barang, pengurangan biaya dan pengendalian biaya, kemudian mengidentifikasi pekerja yang seharusnya belum usianya, ya, kemudian pelatihan karyawan baru. Oke, ini nyelip di sini tadi, ya, bahwa di sini teknik pengukuran sebuah pekerjaan dengan cara mengumpulkan data berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
pekerjaan tersebut. Nah, biasanya digunakan untuk menghitung nilai standar atau standard time. Apa itu standard time? Nanti kita akan lebih detail kenali di mengawali materi tentang direct time study, yaitu di stopwatch time study. Nah, kemudian tahapan time study-nya seperti ini. Sama, yang pertama adalah kita pilih pekerjaan mana yang akan kita terapkan time study atau yang akan kita analisis. Kemudian yang kedua itu kita define elemennya, kemudian pekerjaan itu biasanya harus kita pecah menjadi subtask atau sub pekerjaan yang lebih kecil supaya itu lebih memungkinkan dalam pengukuran waktunya. Karena di time study itu waktu adalah data utama, sehingga itu kita harus upayakan betul bahwa benar detail metodenya, kemudian operatornya, kemudian pekerjaan dengan rinci. Nah, di itu measure, yaitu kita melakukan pengukuran time duration for eating. Jadi kita mencatat Oke, kemudian selanjutnya adalah compute. Di sini standard time for the operator of different job. Jadi di sini kita bisa sudah pada tahap menemukan besaran waktu standar untuk aktivitas yang kita teliti. Nah, terakhir itu adalah determine, ya, relaxation and personal allowance. Jadi ketika ini sudah pekerjaan lewat, maka ada satu hal yang tidak yang cukup penting untuk diperhatikan, yaitu terkait dengan allowance dari personal. Oke, ini pengenalan kita Wawang study itu atau pengukuran kerja dan juga menelaah waktu. Silahkan jika ada bisa disampaikan, langsung disampaikan sambil saya ini ada berapa? Kayaknya pada nggak ada semua deh. Coba raise hand.
biasa lebih banyak yang tidak raise hand, artinya tidak di tempat ini bisa jadi ya. Ada pertanyaan? Saya sambil presentasi. Tidak ada, udah paham ya? Apa itu pengukuran kerja atau work study? Kalian itu ditanya dia gitu. Kalau ditanya tentang ini, kalau dalam agama kita di coba Bayu Rohman ada? Tidak ada. Niko Ilyasarianto? Hadir, Bu. Niko, oke. Muhammad Akmal Pratama? Hadir, Bu. Muhammad Akmal Pratama, oke. Dendi Azinugraha? Hadir, Bu. Mana Dendi, oke. Rahmat Syahbandi? Rahmat Syahbandi ada? Tidak ada. Ahmad Rilfa Alfiana? Ahmad Rilfa Alfiana? Tidak ada. Muhammad Jana Al-Fahrisi? Muhammad Dana Al-Fahrisi? Hadir, Bu. Mana? Muhammad Dana Al-Fahrisi. Mana tadi yang baru? Hadir, Bu. HP saya mati, Bu. Ini sama teman saya, Bu. Gak pakai laptop. Andrew Prastia Putra? Hadir, Ibu. Ada nggak? Hadir, Ibu. Hadir. Oke. Ishak Zahir Ramadan? Hadir, Bu. Saya ini stop. Hili? Hadir, Bu. Mahribi? Hadir, Bu. Karenina Valentin? Ada? Hadir. Oh, putus ya. Mutia Humaira? Hadir, Bu. Mutia Humaira. Oke, terus Prima Anugrah Saputra? Hadir, Bu. Oke. Siti Arianti Anwaru? Hadir, Bu. Ihfa Rivi Andrino? Hadir, Bu.
Kennedy Wijaya. Hadir, Bu. Syafa Bunayariani. Hadir, Bu. Muhammad Akmal Al-Farisi. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Muna Zaki Azmi Sutarman. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Nabil. Hadir, Ibu. Sri Amalia. Hadir, Bu. Irawan Setiadi. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Danda Dewangga Yuda Dharma. Hadir, Ibu. Ada. Hadir. Ya. Dina Akrimna. Hadir, Bu. Sandy Anargia Putra Pratama. Hadir, Bu. Hadir. Oke. Ya, ya. Bangkit Hadir, Bu. Ardiansyah atau Bangkit Dian? Oh, memang nggak ada S-nya ya? Seharusnya dulu ada, cuma ya, ya. tipu. Terlanjur salah, terus dilanjutkan. Oke. Damra Apriloka. Hadir, Bu. Ada nggak? Hadir. Oke. Wilia Winda Pratiwi. Hadir, Bu. Oke. Revaldo Andiansyah. Hadir, Bu. Hadir. Coba mana? Oke. Muhammad Hasbi Al Faisal. Hadir, Bu. M Yoga Asepi. Aldiansah Ramadhani. Hadir, Bu. Oke. Febri Afi Lutfi Afifah. Hadir, Bu. Febri Afifah. Oke. Rila Almandari. Hadir, Bu. Rila. Oke. Anggita. Hadir, Bu. Puspitasari. Hadir, Bu. Mana? Oh ya. Hadir. Ya. Rokiati Suhaiba. Hadir, Bu. Oke. Dian Nauf Madoni. Hadir, Bu. Oke. Mahdiani Adinda Putri. Hadir, Bu. Oke, udah semua ya. Baik, terima kasih semuanya. Tidak ada pertanyaan ya. Sudah azan zuhur juga, jadi kita cukupkan pertemuan kali ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita ketemu di materi kedua. Nanti setelah saya link ya, saya share link drive-nya, nanti bisa mulai dipelajari.
Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.